97.9 FM Breakers Radio Streaming, sahabat inspirasi, media hiburan dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Ya, di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa di edisi penanggalan hari Sabtu di lembaran yang ke-21 ya, di bulan 5 2022 atau 21 Mei 2022 tentunya. Oke, di pagi ini kita udah menyiapkan beberapa informasi yang menemani hari weekend kamu, dan juga di hari ini hari Sabtu, dan juga bagi kamu nih ntar malam, bagi kamu yang pecinta sepak bola yang ada di Eropa, kalian bisa menyaksikan laga-laga terakhir dan juga penentuan gelar, yaitu pada hari Minggu. Oke, selain itu juga bagi kamu yang tidak bisa mendengarkan secara langsung, kalian bisa mendengarkan replay atau tayangan ulang yang akan tayang dini hari nanti. Oke, sebelum kita ke informasi pembukaan kita yang udah kalian baca, yang pasti kalian udah tahu salah satu topiknya yaitu adalah, mungkin udah dibaca di broadcastnya, tapi aku punya satu audio yang mungkin ini adalah bisa dibilang menggemparkan kalau Indonesia publik juga, netizen juga pada lagi, ya. Wah, lagi kesal-kesalnya. Kalian dulu dia seorang ustadz, apakah kalian masih percaya apa atau bagaimana? Karena katanya seorang ustadz berjumpa dengan Nabi dan Nabi duduk di jok mobilnya dia. Itu kalian bisa bayangkan. Wah, jangan-jangan ini pelaku korupsi ini. Ya, tapi sebelum kita ke mendengarkan, kita akan ganti segmen dulu. Kita masuk Sasa Ngopi Senada Pagi. Oke, silakan. Wah, iya. Sahabat inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan Senada dan Sigma, Senandung Nada Islam dan Konsultasi Agama. Ya, kita balik lagi ya. Kali ini adalah kita akan
karena ini menyangkut mengenai agama seorang ustadz. Iya, betul Dan sekali. juga netizen juga mengatakan dia adalah sering berhalusinasi atau karena dia mengalami depresi, bangkrut atau yang lainnya. Tapi kita ke sini tidak hanya berdua, kebetulan juga di sini ada Habib ya, Mas Haris, yang akan coba membantu kita. Bahkan bukankah kita berjumpa dengan Nabi tidak mungkin diumbar-umbar ke publik, tidak akan juga diumbar-umbar ke mimbar. Buya juga mengatakan bahwa seseorang berjumpa dengan Nabi itu adalah dia satu rahmat ini beri oleh Allah juga, satu keajaiban juga bisa dipertemukan, karena bukan orang sembarangan yang bisa berjumpa dengan Nabi. Siapakah kita? Apakah kita orang yang saleh, orang yang taat pada agama? Apakah kita juga rutin beribadah, atau apakah kita sudah bersih dari dosa? Yang namanya manusia itu dari lahir sudah membawa beban, sudah membawa dosa. Dan ini dia mengatakan bahwa dirinya adalah berjumpa dengan Nabi. Bahkan bukan hanya dia aja, dulu sempat beredar anaknya juga mengatakan hal serupa. Kita sapa dulu Jiwan atau Habibman. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Haris dan Bang Ariel. Selamat pagi juga sahabat-sahabat inspirasi dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan penuh bahagia. Amin, ya, amin ya Allah Rabbal Alamin. Oke. Ya, kayaknya berita pagi disuguhkan dengan berita keajaiban-keajaiban nih kelihatannya nih. Iya, bukan keajaiban Habib, tapi berita kali ini berkaitan dengan seorang ustadz yang mohon maaf sekali lagi menuai kontroversi. Bagaimana melakukan hal yang tidak semestinya, apalagi ada hal-hal yang menjadi kontroversi ya atau sengaja dibuat-buat begitu. Okay, sebetulnya kalau Yusuf Mansur itu paham tentang Al-Quran dan apa yang dia bicarakan dari awal mulai dia muncul ya sampai dia tenar, sampai dia jatuh kembali, ini sebetulnya sudah diperingatkan dalam Al-Quran. Berhati-hatilah jika engkau memperjualbelikan ayat-ayatku di situ. Nah ini sebetulnya teguran dari Allah yang seharusnya segeralah Ustaz Yusuf Mansur itu untuk segera gitu ya, untuk segera banyak beristighfar kalau mau kita gitu ya. Karena jujur saja bagaimana Allah cara menegur Allah kepada beliau gitu ya. Ya ini harusnya segeralah, jangan sampai jatuh ke jurang yang paling bawah sekali gitu. Itu yang harus segera disadarkan terhadap beliau begitu. Oke, kita lihat di sini beberapa bulan terakhir atau dari tahun 2021 2022 masalah demi masalah menimpa dia, bukannya memperbaiki posisi dia, justru malah mengumbar-ngumbar cerita yang tidak-tidak. Dia bersama anak pertamanya juga ikut-ikutan mengadakan karena berjumpa dengan Nabi. Bukankah berjumpa dengan Nabi tidak sembarangan orang, tetapi bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa dia bisa berjumpa dengan Nabi? Yang pertama, dia pernah mengatakan anaknya berjumpa dengan Nabi menaiki kuda putih dirangkul oleh Nabi. Yang kedua, Yusuf Mansur mengatakan dirinya bertemu dengan Nabi di jok mobil saat dia membuang sampah. Pada akhirnya dia tidak jadi membuang sampah dulu karena berbincang-bincang dengan Nabi. Berbicara tentang benar atau tidaknya tentang mimpi beliau gitu ya, ini kembali antara yang mau percaya dan tidak itu kembali karena ini rahasia Allah sebetulnya ya dari mimpi itu. Apakah itu mimpi yang murni betul-betul sebagai hidayah, atau mimpi itu hanya sekedar halusinasi yang dia terlalu saking stresnya? Karena jujur saja orang terlalu stres juga itu bisa halusinasinya bisa muncul gitu Bang Ariel ya, Bang Haris. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai di saat-saat halusinasi dia stres tinggi,
dia begitu membayangkan ingin kembali kepada jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan ridho Allah gitu ya. Karena jujur saja selama ini kan teori-teori yang beliau praktekkan itu sebetulnya sangatlah begitu banyak ditentang ya oleh para ulama juga gitu, apalagi istilahnya manusia yang ada di sejajarnya saja begitu bertentangan gitu, walaupun dia menjual ayat-ayat di sana gitu kan, jika engkau berinfak 1 akan aku ganti 10, itu kan beliau seperti itu, tapi cara beliau yang salah sebetulnya gitu, seperti itu Bang Arif. Oke. Jadi saya pikir itu sebetulnya hanya halusinasi yang dia timbulkan sehingga stresnya dia itu bisa menjadikan ke bawah ingin bertemu dengan Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Habib, dan mudah-mudahan tidak banyak orang, kalau saya tidak mengatakan bahwa Ustadz, tapi tidak banyak umat Islam yang terbawa suasana seperti ini, karena menjadikan sesuatu untuk pembenaran, untuk menjadikan bahan peralihan, ini sangat kurang baik gitu. Oke, Mas Haris dan juga Habib, agar kita tidak salah paham di sini, kita dengar dulu pernyataan dari Buya, bagaimana Buya mengadakan sedemikian terhadap Ustadz Yusuf Mansur. Oke, ini dia cuplikannya buat kamu, silakan. Sahabat Inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan Senada dan Hikmah, Senandung Nada Islam dan Konsultasi Agama. Ustadz Yusuf Mansur sebut bertemu Nabi Muhammad di jok belakang mobil pribadinya. Bukan karena aneh taat, Rasul ada di mobil aneh. Allahu Akbar. Rasul ada di mobilnya dia katanya ya. Demi Allah, Indonesia. Demi Allah lagi. Bisa nyaksiin, saya udah gak bisa buang sampah. Kenapa? Rasul ngikutin. Ngomong, aku ketemu Nabi langsung. Bohong. Dan ingat, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan berdusta atas nama Nabi. Ini mungkin, tapi jangan gampang mengaku. Ini kadang-kadang seorang kalau pengen cepat naik pangkat itu nggak tanggung-tanggung. Semalam aku duduk ngobrol dengan Rasulullah. Ente ini siapa? Model begitu ngobrol dengan Rasulullah. Kebenaran mungkin atau tidaknya, gitu ya. Masalah mungkin dan tidak mungkinnya. Yang kedua adalah masalah benar dan tidak benarnya. Kalau masalah mungkinnya, mungkin itu babil karomah. Allah memuliakan seorang hamba, kemudian dia bisa bertemu dengan Nabi Muhammad yaqdatan. Itu mungkin sekali. Kenapa? Ini adalah bab karomah. Mukjizat yang Nabi, baginda Nabi Muhammad bisa bertemu dan diskusi dengan nabi-nabi terdahulu waktu Nabi Isra Mi'raj. Mukjizat. Dan mukjizat yang terjadi pada Nabi bisa terjadi pada umatnya dalam bentuk yang kurang lebih seperti itu. Mungkin sekali kita berdiskusi dengan, tapi bab karomah. Dari sisi mungkin, ya ini mungkin. Bahkan kalau kita hubungkan dengan man ra'ani fil manam yasawfa yarani yaqtatan. Yang pernah melihatku dalam mimpi akan melihatku di alam nyata. Nah ini. Bisa, karena yang memaknai ini bisa saja nanti di surga akan ketemu secara beneran. Tapi kemungkinan bertemu Nabi bukan dalam mimpi, itu masih mungkin. Bab keramat, karomah. Bukan main-main. Ini dari sisi kemungkinan. Mungkin seorang bertemu Nabi, seorang kekasih Allah bertemu Nabi, bab karomah. Tapi yang kedua, masalah benar enggak omongan siapa dia? Sholat jamaah ke masjid jarang, paling pelit. Ngomong, aku ketemu Nabi langsung. Bohong.
Dan ingat, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan berdusta atas nama Nabi. Ini mungkin, tapi jangan gampang mengaku. Ini kadang-kadang seorang kalau pengen cepat naik pangkat itu nggak tanggung-tanggung. Semalam aku duduk ngobrol dengan Rasulullah. Ente ini siapa? Model begitu ngobrol dengan Rasulullah. Ini kadang berdusta, mimpi ketemu Nabi. Ada orang main-main ketemu Nabi. Ini nular penyakit bohong ini. Kalau sudah gurunya dikit aku ketemu Nabi, muridnya bingung. Saya bilang, hanya aku iya semalam aku ketemu Rasulullah. Oke, dusta. Dan kalau memang betul itu adalah terjadi pada seorang kekasih Allah, ini akan menjadi rahasia pribadi antara dia dengan Rasulullah. Nggak akan diobral di mimbar, nggak akan diobral di masjid, karena rahasia bertemu dengan kekasihnya, takut nanti tidak ketemu lagi. Ini kan suasana indah. Tapi kalau bohong, pamer. Karena bohong, ya pamer. Kenapa? Dia pengen disanjung orang. Aduh, ketemu semalam ketemu Rasulullah. Setiap malam Senin saya didatangi Nabi Muhammad. Dusta. Maka di pondok ini dia ada anak berani ngomong ngaku ketemu Rasulullah dalam mimpi. Ada anak datang langsung tak bilang, kalau besok kau cerita kepada temanmu tak usir dari pondok. Kenapa? Kalau sudah ada anak, memang seandainya dia bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi benar, mimpi ketemu Rasulullah benar, kemudian dia bercerita, akan dikagumi oleh kawannya. Yang lainnya mikir, gara-gara mimpi aja orang pada menghormat dia. Akhirnya semua pura-pura mimpi. Sak pondok jadi pembohong mimpi ketemu Rasulullah. Sama dengan ketemu hantu. Kalau ada di pondok, makanya kamar mandi Al-Bahjah nggak ada hantunya. Kalau ada satu saja ketemu hantu, dari bohongnya dia, ketemu hantu, itu besok ada ketemu lagi. Ada satu anak yang lain, dia nggak ngelihat hantu, nggak lihat apa. Cuman dia mau ke kamar mandi takut, minta tolong sama orang nggak ditolong. Akhirnya apa tuh? Hantu, biar dikit. Akhirnya semua pura-pura ngaku lihat hantu. Akhirnya sak pondok jadi hantu semuanya. Makanya di pondok sini nggak ada orang lihat hantu, dan tidak ada satu anak ketemu Nabi pun yang mengobrol kalau dia ketemu Rasulullah. Karena memang kalau ketemu Nabi Muhammad pribadi antara dirimu dengan Rasulullah, kalau diobral tanda bohong. Ulama dulu menceritakan tidak diobral di mimbar, kecuali bang ada pesan, bahasanya titip salam. Tapi ingat, hati-hati urusan mimpi dengan Nabi Muhammad, jangan berdusta. Memang mimpi ketemu Nabi Muhammad adalah sebuah kemuliaan. Kalaupun Allah berikan keramat kepada Anda bisa berbincang dengan Nabi, mungkin akan, tapi ketahuilah, jangan berdusta. Kalau dusta, neraka tempatnya. Makanya paling enak kalau pengen dianggap cepat keramat, itu kan ngaku ketemu Nabi. Setiap malam Jumat ini waktu Nabi Muhammad datang, sudah ada di setting temannya, disemprot minyak wangi dari bawah. Wangi ini Rasulullah. Ini settingan. Nabi Muhammad bikin main-main nih. Biarpun katanya Ustadz pendusta, munafik, dia dibenci. Nabi tidak sayang, tidak cinta orang begitu, berbohong. Awas, hati-hati. Jadi mimpi Nabi adalah mulia. Kalau seandainya ada bertemu Nabi istimewa, tapi ingat, jangan berdusta. Kalau berdusta, ya falyatabawa maq'adahu minan nar, siaplah tempatnya di neraka. Seperti itu. Jadi masalah mungkin yang mungkin. Cuman kalau dia ngomong, belum tentu siapa dia. Soleh, alim, dermawan, jauh dari maksiat. Kalau memang sifatnya seperti itu, sangat mungkin orang yang disifati dengan kesolehannya, lembut hati, perilakunya baik, dermawan, Masya Allah. Kemudian ada berita, semalam aku ketemu Rasulullah, mungkin dia. Tapi kalau orang kayak kita yang pas-pasan semuanya ini, semoga Allah mengampuni kita dan memudahkan kita bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari dusta. Ustadz Yusuf Mansur sebut bertemu Nabi Muhammad di jok belakang mobil pribadinya. Ustadz Yusuf Mansur kembali menjadi perbincangan publik setelah sebuah video yang diduga dirinya mengaku telah bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilansir dari Hops ID pada Selasa 17 Mei 2022, dalam video ceramah yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur tersebut, ia mengaku melihat sosok Nabi Muhammad SAW yang sedang duduk di jok belakang mobilnya. Gara-gara melihat sosok Nabi Muhammad SAW di belakang mobilnya, dirinya pun tidak bisa meninggalkan mobilnya tersebut, walaupun dirinya harus membuang sampah. Ustadz Yusuf Mansur juga mengatakan bahwa dirinya bisa bertemu dengan sang Nabi terakhir dalam agama Islam ini berarti bukan karena dirinya Muslim yang taat.
Selain itu, UYM bersumpah atas nama Allah telah melihat sosok Nabi Muhammad SAW. Menurutnya Nabi Muhammad SAW mengikuti dirinya pada waktu itu, biarpun dirinya ingin membuang sampah. Pernyataan Ustadz Yusuf Mansur ini langsung dihujat oleh pengguna media sosial. Para pengguna di media sosial menilai pengakuan pernah bertemu Nabi SAW tersebut terlalu mengada-ada. Komentar netizen terkait perkataan Ustadz Yusuf Mansur adalah menganggap bahwa pemuka agama tersebut menyebarkan ajaran yang sesat. Ada juga netizen yang meminta kepada Sahabat Inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan Senada dan Hikmah, Senandung Nada Islam dan Konsultasi Agama. Masya Allah. Ya, itulah pernyataan dari seorang Buya. Itu sangat setuju sekali saya, ya. Ini sangat setuju sekali. Jadi betul tadi bahwa yang namanya keramat itu tidak harus diumbar-umbar, ya. Tapi saya cenderung lebih lepas ya dari mimpi tidaknya. Kalau saya lebih cenderung bahwa beliau lagi dalam keadaan kondisi stres berat sebetulnya, begitu ya. Jadi silakan mungkin bagi yang berbeda pendapat dengan Habib gitu. Wah, stres. Tapi apakah sestres itu Habib sampai cara-cara tidak logis disampaikan ya? Ya karena kenapa Bang Aris? Dia kan lagi dalam kasus, lagi dalam permasalahan. Kan masalah kasus yang berat seperti itu, orang yang putus cinta saja begitu stres gitu kan, apalagi ini kasus yang berat. Banyak halusinasi yang kadang-kadang yang bayang-bayangkan akhirnya muncul dalam halusinasi itu gitu. Nah terlepas tadi kembali ya, benar dan tidaknya itu sebuah mimpi beliau. Wallahualam, kita kembalikan kepada Allah. Masya Allah. Oke. Mungkin dari Bang Aris punya tanggapan masalah ini sebelum nanti, karena saya masih punya cerita tentang Yusuf Mansur, akan saya buat jadi audio karena biar nanti kita dengar lagi sama-sama ya. Ada beberapa tanggapan dari netizen juga, ini ada juga beberapa lagi ulasan untuk lanjutannya. Mungkin di sini kita lihat bahwa dia mengatakan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan dia tidak jadi buang sampah karena Nabi duduk di jok mobil dia. Sedangkan kita tahu tadi Buya mengatakan tidak mungkin seorang apabila kita berjumpa dengan Nabi tidak akan diumbar-umbar, kemudian cukup dia dan Tuhannya yang mengetahui. Betul sekali Mas Arief, karena di sini kalaupun disampaikan itu mesti ada pesan-pesan tertentu, dan itu pun tidak sembarangan. Seseorang yang hendak menyampaikan, dia pun harus berpikir kembali. Di sini jelas agama ya sudah dijadikan suatu alat untuk melindungi dirinya, menjadikan peralihan, dan makin hari Ustadz ini mulai tidak berpegang pada apa yang semestinya. Ini berbahaya, yang berbahaya untuk para umat apabila terus mendengarkan ceramah dari seorang pembohong seperti ini.
Dan tadi Buya juga mengatakan dia pengen dikeramatkan. Yang kalau di konteks artikel yang ada sama saya bahwa dia adalah ingin mendapatkan uang lagi dengan modus sedekah, karena sedekah mungkin sudah tidak mampu lagi, dan pada akhirnya dia memakai metode yang kedua, yaitu adalah mengadakan dirinya berjumpa dengan Nabi agar dia memiliki keramat, setelah itu agar bisa mempengaruhi para jemaah yang ada di terutama di Indonesia. Iya, betul. Karena dan yang harus ditunjukkan beliau sebetulnya kalau memang beliau punya keramat gitu, harusnya ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, terutama untuk masyarakat Muslimnya. Apa yang akan dia bisa perbuat gitu, bukan malah dia menyengsarakan kondisi masyarakatnya sendiri. Berbalik seperti itu. Kalau istilahnya beliau punya kesaktian, punya keramat yang memang bisa untuk sebagai amanah gitu kan, dari mimpinya, ya harusnya beliau bisa berbuat yang lebih baik gitu, bukan hanya sekedar untuk menggembar-gemborkan iya, agar mendapatkan sumbangan. Ya, dia ingin meminta sumbangan, tapi kalau perbuatan seperti ini, sahabat inspirasi Habib, ya ini tidak layaknya seperti seseorang yang datang ke rumah-rumah lalu mengatakan kami dari pesantren ini sedang mencari amal, sedang mencari anggaran dari Bapak Ibu. Ya, tidak ada bedanya sebenarnya. Ya, hanya berbeda konteks. Kalau seorang ulama yang semakin dekat dengan Allahnya, dia akan semakin takut dan tidak muncul di permukaan, tapi dia lebih banyak berbuat kepada masyarakatnya. Tahu ya, banyak ulama-ulama yang mereka sakti-sakti dan tidak ada yang mengaku. Tidak ada muncul aku seperti apa gitu. Karena kita tahu juga para ulama, keempat ulama terdahulu kita juga, para imam juga, 4 imam ya, lebih banyak. Mereka saja yang kita tahu ibadah mereka lebih bagus, tidak pernah mengaku bertemu dengan Nabi. Setelah itu setelah para sahabat juga yang tidak sempat melihat Nabi juga mereka tidak pernah mengatakan bahwa diri mereka itu adalah bertemu dengan Nabi. Lalu bagaimana sosok Yusuf Mansur ini yang hobinya menipu, memeras jamaahnya dengan menarik motor mereka, mobil orang, memeras uang orang, dan juga diamini oleh anaknya sendiri juga. Ya, kita berharap sebetulnya segeralah para ulama-ulama yang betul-betul sayang sama beliau segera merangkulnya, segera membawanya ke jalan yang lebih benar gitu. Itu harap seperti itu, karena jujur saja sedih sebetulnya beliau seperti itu ya. Jadi segera mungkinlah para ulama-ulama, baik itu mungkin Buya atau siapapun ya, sedang merangkul beliau untuk kembali diajak ditenangkan kembali pikiran dan jiwanya seperti itu. Oke, nanti kita akan coba mendengarkan lagi juga. Ini masih ini, tapi sebelum itu saya coba baca dulu ya yang udah masuk ke saya ya. Iya, silakan Mas Arif. Satu yang mau saya tanyakan kepada Habib Mas Arif Ilham, kemanakah orang, saya lanjut ya, kemanakah orang si Habib yang katanya mengaku pembela Islam? Kenapa tidak ditangkap dan tidak dipenjarakan saja si Mansur itu? Apa cuman berani kepada politik saja, berbuat kepada orang berbeda agama? Coba ditanyakan Mas Arif Ilham tertanda Haryanto yang ada di Bekasi. Silakan oleh saya apabila memang yang saya tanyakan salah. Oke, mungkin ini bisa dijawab. Iya, ini betul-betul komentar yang memang mantap sekali. Kewajiban untuk memperbaiki umat ini bukan hanya tanggung jawab Habib saja ya, atau para
ulama-ulama saja, tapi kewajiban untuk memperbaiki umat ini adalah kewajiban umat semua. Jadi kalau sekarang hanya menyalahkan satu kelompok, Habib sendiri merasa tidak setuju ya. Kewajiban untuk memperbaiki umat ini adalah kewajiban untuk apalagi jadi kalau satu kaum namanya mendiskriminasi. Ini bentuk sedikit ini bentuk kekesalan, aspirasi Habib. Jangan dulu terbawa. Ini aspirasi rakyat loh, aspirasi rakyat. Karena jujur saja kalau mungkin ini FPI-nya tidak dibubarkan, sebetulnya sih kayak kemarin lah, bagaimana pergerakan waktu Abdul Somad ada masalah kan, tetap bergerak kan 212 ke sana. Jadi artinya tetap ada kebenaran. Saya ingin tanya pendapat pribadi Habib kalau begitu ya. Apakah Habib sedikit keberatan ketika FPI itu dibubarkan? Sebetulnya saya kalau dibubarkannya karena alasannya banyak perbuatan. Ya, terlepas dari alasan apapun, bagaimana pendapat seorang Habib tentang kalau memang pembubaran ini? Kemudaratnya lebih besar, ya saya rasa setuju saja dibandingkan untuk kemaslahatannya gitu kan. Karena jujur saja, kalaupun sekarang ini kan bukan hanya umat Muslim yang tinggal di Indonesia. Kita punya hak juga dengan cara-cara mereka gitu kan. Ya, inilah harus segera tapi dengan bijak gitu, perbuatan-perbuatan yang akan merugikan orang lain. Tapi kan ini menyangkut tentang agama Islam sendiri. Sedangkan di luar agama Islam mereka secara otomatis tidak akan bisa berbuat. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan oleh Haryanto mungkin Habib di sisi lain mungkin nanti ini ada berita juga yang menyangkut tentang ranah ke situ juga ya Mas Haris, mungkin Mas Haris juga udah tahu. Betul. Dan lalu ini menyangkut kekesalan dari dia sendiri. Mungkin dari politik dia sudah tidak menghiraukannya lagi karena menurut dia apa cuma politik saja yang diurus dan yang kan berhasil FPI 212 kemarin. Ya, salah satu contoh beginilah Bang Haris ya. Salah satu contoh. Sekarang kita melihat negeri kita sudah banyak kejoliman, sudah banyak mafia-mafia yang tidak adil lagi dalam baik itu hukum maupun ekonomi bahkan politik gitu ya. Tapi apakah harus dengan satu kelompok saja menggerakkan itu semua? Tidak bisa gitu ya. Jadi ini harus disikapi juga bahwa negeri ini adalah milik bersama. Ayolah di jalan yang baik bangun bersama-sama gitu. Kalau selama tidak ada agama apapun yang mengarahkan untuk hal-hal yang tidak baik, pasti semua agama juga mengarahkannya ke hal yang baik, begitu. Ya, betul sekali Habib. Tapi di sini yang kita rasakan dan juga mungkin ini coba disuarakan oleh seorang Haryanto mengatakan ya, bagaimana tindakan atas peristiwa-peristiwa ini? Apakah membiarkan begitu saja? Sepak terjangnya terus menerus. Sementara dari pihak aparat sendiri belum ada pergerakan, mungkin karena kasusnya belum terlalu tinggi. Tapi dari pihak umat Islam sendiri, dari pihak ulama sendiri, atau coba tadi diberikan pukulan adalah dari kaum Habib sendiri. Kenapa tidak ada satupun yang langsung menegur secara pribadi ya, atau langsung mengontak beliau gitu? Ya, mungkin secara tidak langsung sudah ada sih Bang Haris ya, karena bandel gimana lah, tesnya udah berat banget gitu kan ya, kayak dari Agim juga sudah melakukan gitu ya, beliau mengingatkan bahwa perbuatan yang beliau lakukan yang dulunya itu menjadi Agim itu juga pecah gitu kan. Nah ini juga artinya ya segera mungkin lah para ulama-ulama ini. Wow, ada pendapat lain lagi. Ada komen yang masuk ya. Sebelum kita lanjut silakan Mas Haris. Sebelum kita lanjut. Ya, sebelum kita lanjut ada pendapat yang berkaitan dengan masalah ini ya. Saya Mas Taufik yang ada di Jakarta. Kali ini saya sependapat dengan Haryanto. Kalau kita mau berbuat, tidak bisa kita hanya menangkap orang yang berbeda agama saja. Pemerintah saja
bisa kalian gulingkan. Kenapa hal ini tidak bisa kalian lakukan? Berarti kalian takut, lemah. Kali ini saya 100% harus sependapat sama dia, Habib. Tidak hanya membicara satu kelompok, tapi kali ini kalian terlalu membuat masalah. Terlalu membuat masalah, beraninya hanya cuman kepada non-muslim. Non-muslim saja. Ya, ini juga ya pendapat yang masuk juga. Ini seperti memukul kepada mereka juga. Memukul kepada organisasi atau ormas-ormas Islam yang masih ada ya. Selain daripada FPI, karena secara keseluruhan di sini mereka mencoba menyuarakan kemana mereka. Kenapa hanya ketika ada kasus pelecehan saja ya, tetapi kasus penting seperti ini langsung tidak dilakukan pergerakan ya. Khususnya juga ini hantaman juga kepada 212 gitu ya, kekecewaan ini. Oke, mungkin sebelum jawab Mas Haris, kita akan dengar dulu agar ini juga tidak terjadi kegaduhan juga. Biar sama-sama kita mengetahui, saya juga belum membaca, meskipun artikel ini ada sama saya, nanti akan artikel ini akan saya postingkan di Facebook. Kebetulan logo Breakers yang baru sudah ada, nanti kita coba posting di Facebook, nanti di Instagram nanti saya akan kirim ke Sila, karena Instagram Sila yang pegang. Jadi nanti buat teman-teman yang berteman dengan Breakers Radio di Facebook atau di Instagram, kalian bisa membaca lanjutannya. Bagi kalian yang belum mendengar. Oke, kita akan ini dia cuplikannya yang akan kita dengar lanjutannya. Radio, sahabat inspirasi, media hiburan dan informasi. Sahabat inspirasi. Yusuf Mansur terjangkit halusinasi, ngaku ketemu Nabi, netizen, tolong, larikan Mansur ke RSJ terdekat. Ustaz Yusuf Mansur kembali membuat jagat publik heboh. Setelah beberapa waktu lalu naik pitam lantaran ditagih utang, kini beredar video yang menunjukkan Ustaz Yusuf Mansur berhalusinasi bertemu Nabi Muhammad SAW di dalam mobilnya saat hendak membuang sampah. Klaim itu tentu membuat siapapun mengerutkan dahi. Betapa tidak, Yusuf Mansur mengungkapkan kesaksian yang sulit diterima akal sehat oleh sebagian pihak. Lagi pula, menyaksikan yang ia alami belum sepenuhnya dapat dibenarkan dalam agama Islam. Di tengah kelucuan ustaz yang suka berkampanye soal sedekah ini, muncul banyak tanggapan netizen. Mereka umumnya mengaku heran dengan ulah Ustaz Yusuf Mansur itu. Komentar beraneka ragam, mulai dari yang menggelitik hingga merinding. Netizen tampaknya tak ingin menyerap begitu saja pernyataan Yusuf Mansur tersebut hingga berujung dijadikan bahan guyonan. Salah satu komentar datang dari pengguna Twitter Asa Maulana. Menurutnya, tidak ada orang di zaman ini yang bisa mengetahui seperti apa paras dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ia memilih untuk tidak percaya begitu saja dengan ucapan Yusuf Mansur. Woi Yusuf Mansur, ente bisa tahu kalau yang duduk itu baginda Nabi SAW dari mana? Emang ente pernah hidup di zaman beliau? Cuitnya dikutip Jumat, 20 Mei 2022. Lucunya, pemilik akun justru menakut-nakuti Yusuf Mansur bahwa apa yang dilihatnya itu bisa saja arwah dari korban yang merasa tertipu dengan metode sedekahnya selama ini. Jangan-jangan itu arwah orang yang ente paksa sedekah atau yang merasa tertipu investasi dan sudah meninggal,
ujar pemilik akun sambil menyematkan emot tertawa. Komentar lain juga dituliskan oleh pengguna Twitter bernama Rahman Nurie. Ia menganggap Yusuf Mansur hanya berhalusinasi karena apa yang dilihatnya adalah jin. Komentar yang tak kalah menggelitik sekaligus bikin merinding juga dicuitkan oleh akun Dwi_Wismo. Di samping merasa jengkel, ia juga khawatir kalau sang dai tengah mengasal cerita. Pemilik akun pun mengingatkan Yusuf Mansur agar jangan sampai sosok yang dilihatnya itu adalah malaikat pencabut nyawa yang sedang membuntuti dirinya. Mungkin itu malaikat pencabut nyawa YG membuntuti MU Surah. Sejauh mana lo minta-minta dalih ayat itu? Ngarang lagi khawatir untuk modus ngemis, kata Dwi_Wismo dikutip Jumat, 20 Mei 2022. Komentar tak kalah bikin ngakak pun dilemparkan oleh akun Sandi Sandiego 76. Ia mengatakan kalau Yusuf Mansur sedang mengalami gangguan mental. Pasalnya, sejauh ini penceramah itu dinilai terus-terusan mengeluarkan pernyataan ngawur. Sepertinya dia mulai gila. Tapi masih pura dua waras agar orang dua percaya. Orang syaleh aja gak bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi tukang tipu, kecamnya. Saat itu Yusuf Mansur mungkin suhu badannya tinggi, dia terkena demam tinggi sehingga omongannya ngaco SPT orang mengigau. Ke dokter Kap, khawatir ente kena penyakit malaria, timpal akun Rawayan 212. Khawatir dengan kondisi mental Yusuf Mansur, pengguna akun Yatim meminta kerabat dekat Yusuf Mansur agar membawanya ke rumah sakit jiwa untuk mengecek kondisi kejiwaan ayah dari Wirda Mansur tersebut. Siapapun itu YG merasa berada di sana, tolong segera larikan Mansur ini ke RS terdekat atau RSJ. SBLM dia ngamuk main fisik, sahutnya. Sebelumnya, beredar cuplikan video pengakuan Yusuf Mansur bertemu Nabi. Ia yang saat itu hendak sekalian membuang sampah, dikejutkan dengan sosok yang tengah duduk di bangku belakang mobilnya. Bukan karena aneh taat, Rasul, Nabi Muhammad, ada di mobil aneh, kata Yusuf Mansur dikutip Jumat, 20 Mei 2022. Demi meyakinkan kalau omongannya bukan hasil mengarang, Yusuf Mansur sampai berani bersumpah menyebut nama Allah di hadapan jemaah. Demi Allah, Indonesia nyaksin, udah gak bisa buang sampah, kenapa? Rasul ngikutin. Ya, ampe kayak gitu, jadi saya tuh ya gak bisa buang sampah itu bukan karena yang lain, karena Rasul, ujarnya. Home News berani bersumpah demi nama Allah, Yusuf Mansur ngaku lihat Nabi Muhammad duduk di jok belakang mobilnya, duh jangan berdusta Pak Ustadz. Ustadz Yusuf Mansur kembali membuat geger jagat maya dengan pernyataan yang sukar dinalar. Kali ini penceramah yang sempat beberapa kali terlibat utang itu terang-terangan mengaku pernah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mata kepalanya sendiri. Pernyataan sensasional disampaikan Yusuf Mansur dalam sebuah ceramah yang kekinian videonya diunggah di saluran YouTube Dodi Sefriadi. Yusuf Mansur mengaku peristiwa penampakan Nabi kepada dirinya itu terjadi ketika dia sedang menyetir mobilnya dalam perjalanan ke sebuah tempat. Saat itu dia sekalian hendak membuang sampah yang ia bawa dari rumahnya. Namun tiba-tiba saja dia melihat Nabi sedang duduk di bangku belakang mobilnya. Dia mengaku tertegun melihat sosok Nabi yang sedang menemaninya di dalam mobil sampai dirinya tak berani keluar dari kabin. Atas peristiwa itu Yusuf Mansur mengatakan dirinya sampai urung membuang sampah yang ia bawa. Bukan karena aneh taat, Rasul, Nabi Muhammad, ada di mobil aneh, kata Yusuf Mansur dikutip Populis. ID Rabu, 18 Juni 2022. Demi meyakini para jamaahnya atas pengakuan yang barusan dilontarkan, Yusuf Mansur bahkan berani bersumpah dengan menyebut nama Allah. Dia mengatakan peristiwa itu tidak pernah dia karang, itu murni kejadian, Nabi menampakkan diri kepadanya. Demi Allah, Indonesia nyaksin, udah gak bisa buang sampah, kenapa? Rasul ngikutin. Ya, ampe kayak gitu, jadi saya tuh ya gak bisa buang sampah itu bukan karena yang lain, karena Rasul, tuturnya.
Walau sudah bersumpah sampai menyebut nama Tuhan, namun nyatanya omongan Yusuf Mansur tidak begitu saja ditelan mentah-mentah pengguna media sosial, netizen justru berbalik menghujatnya. Pengakuan melihat Nabi dirasa tidak masuk akal, Yusuf Mansur kemudian dituding telah berbohong. Salah satu netizen yang ikut mengomentari video di kanal YouTube Dodi Sefriadi adalah Nurul Ainiyah. Netizen ini sampai memohon kepada para ulama dan pemuka agama lainnya untuk segera menegur Yusuf Mansur agar ke depan tak lagi menjadi penceramah yang gemar berdusta. Untuk para ulama di Indonesia, tidak bisakah kalian mengingatkan Yusuf Mansur agar di jalan yang benar dan tidak berdusta dan selalu bersumpah atas nama Allah? Jelas ini kesesatan yang perlu diluruskan, Masya Allah, tuturnya. Breakers Radio, Sahabat Inspirasi. media hiburan dan informasi. Ya, sahabat inspirasi, kita kembali lagi dan kita menyimak sebelumnya ya. Di situ tampak ada kemarahan, ada sudah mulai meluap ya di jaring sosial ya, atau di dunia maya. Bagaimana kekesalan itu sudah mulai terkuak. Dan di sini memang belum ada suatu tindakan nyata dari pergerakan para organisasi, baik itu perwakilan ulama pun, ya betul, mereka belum melakukan suatu pergerakan. Di sini bukan hanya teguran per individu yang dibutuhkan, tetapi bagaimana mereka langsung, bukan hanya sekedar menegur, tetapi wajib mendatangi agar tidak banyak perusakan umat. Kalau untuk ini ya, saya katakan perusakan umat. Kenapa? Karena sudah mulai melenceng jauh dari tata aturan itu seperti apa, bagaimana seorang ulama mestinya dia membimbing ke jalan kebenaran, tapi ini sudah jalan yang menurut saya sesat. Ketika seseorang bertemu Nabi, kenapa bertemu Nabi kok di jok mobilnya? Ini sungguh sangat mohon maaf, sangat mengada-ada begitu. Oke, bertemu dengan Nabi di jok mobil, disaksikan Indonesia menjadi saksi, dan saya tunda buang sampah terlebih dahulu karena saya lebih mengutamakan kepentingan untuk bertemu dengan Nabi, berbincang-bincang dengan Nabi, dan juga ini juga pernyataan dari netizen tidak semerta-merta bahwa mereka mentelaah langsung mengambil apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur ini. Bahkan ini juga netizen meminta kepada pihak keluarga untuk segera membenahi ini semua, membawa Yusuf Mansur ke rumah sakit jiwa. Dan yang kedua pernyataan netizen lagi, kekesalan mereka mengatakan, hati-hati Mansur, jangan-jangan itu malaikat pencabut nyawa, atau jangan-jangan nyawa ente mau dicabut. Pernyataan seperti ini adalah sumpah serapah dari netizen terhadap Yusuf Mansur sendiri, Mas Arif. Betul. Ini adalah luapan kekesalan dari kekecewaan yang terus-menerus. Orang secara langsung ataupun tidak langsung pasti merasa kecewa ya, ketika seorang ulama yang ditunggu ceramahnya, ditunggu ilmunya, tetapi sudah mulai salah jalan atau salah langkah ya, dengan niat awal membuat orang lain untuk bersedekah secara ikhlas, tetapi itu dimanfaatkan secara tidak langsung, membuat banyak orang yang tidak bersedekah pun ya, yang tidak menyumbang pun, mereka merasa di sini sangat ya
sangat terpukul ya. Karena apa? Dia seorang ulama. Ya, kalau hal ini dilakukan oleh seorang pejabat biasa itu situasi psikologisnya tidak seperti ini. Oke, dan juga dikatakan Yusuf Mansur, jangan-jangan itu arwah orang yang pernah lo tipu, lebih ya seperti itu ya, yang pernah ditipu didatangi untuk segera membayar semua apa yang udah diperbuat oleh Yusuf Mansur. Dan kalau yang ini saya sangat mempercayai kalau ini gitu. Dan juga mereka sendiri juga mengatakan bahwa Yusuf Mansur ini adalah mengalami gangguan jiwa yang sangat besar, yang sangat parah. Karena kenapa? Yang pertama mungkin dia mengalami utang yang cukup besar. Yang kedua, dan dia tidak mempan lagi mengadakan sedekah dan membawa ayat. Masyarakat sudah tidak mampu lagi dibodohi oleh Yusuf Mansur, dan pada akhirnya dia memakai modus terakhir, yaitu adalah mengatakan dia berjumpa dengan Nabi. Nah, yang dikhawatirkan sekarang dia katanya berjumpa dengan Nabi, ditakutkan nanti suatu saat dia bisa saja mengatakan malaikat mendatanginya untuk membawanya bertemu dengan Allah. Ini bagaimana? Apakah ini udah bukankah ini langkah yang lebih jauh lebih parah lagi? Kalau dengan Nabi dia berani mengatakan seperti ini, bagaimana untuk ke depan berikutnya? Lalu kesiagaan warga masyarakat sendiri atau dari pihak keluarga sendiri, harusnya kan keluarga menyadari ini semua, bahwa Yusuf Mansur benar-benar lagi depresi, lagi stres, dan juga harusnya keluarga, istri ataupun anak pertamanya ataupun kakaknya ataupun adiknya ataupun kedua orang tuanya langsung membawa dia ke rumah sakit jiwa. Kita berharap sebetulnya begini Bang Ariel, Bang Haris ya, kita berharap para ulama-ulama, kan sudah ada kumpulan-kumpulan dari ulama ya, juga para ormas-ormas Islam juga segera bergerak, segera meredam semua itu, karena jangan sampai nanti merusak umat gitu. Ini yang harus segera ditindaki oleh para ulama-ulama yang ada di Indonesia, juga para ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Karena kalau ini dibiarkan terus, ini akan merusak citra Islam juga gitu ya. Secara tidak langsung maka aib-aib itu akan dibiarkan begitu saja. Sementara kan Allah memerintahkan setiap aib itu harus segera redam gitu ya. Bila perlu jangan sampai aib itu dibicarakan gitu. Nah, ini yang harus segera para ulama dan para ormas-ormas Islam bergerak untuk segera menertibkan Yusuf Mansur lah, seperti itu. Karena jujur saja ini sudah meresahkan masyarakat secara tidak langsung begitu. Oke, pernyataan Taufik dan Haryanto mengatakan adalah kenapa Habib ataupun Ormas FPI hanya bergerak di satu sisi saja, tetapi mereka tidak bergerak di sisi yang lain. Kemarin 212 masalah Ustadz Abdul Somad tidak bisa masuk ke Singapura, sedangkan kita tahu Singapura masih dalam kendalian Inggris sendiri, tetapi mereka hanya bisa memprotes ke sana, sedangkan Yusuf Mansur sama sekali tidak mereka benahi. Harusnya ini adalah tugas dari mereka juga yang bisa berbuat sesuatu, sedangkan dari masyarakat sendiri hanya bisa memberi dukungan, mendukung, tetapi selebihnya kenapa ini tidak diredamkan, malah dari pendukung Ustaz Abdul Somad diminta Abdul Somad untuk klarifikasi, segera meredamkan kasusnya. Terus kenapa masalah Yusuf Mansur ini justru malah mengambang begitu saja? Ya, kasus ini sebetulnya sudah ditangani kasus hukum, Bang Ariel, Bang Haris ya, sudah ditangani kasus hukum. Dan urusan hutang pihutang itu memang selama ini kan, selama dari si penghutang itu masih mau bertanggung jawab, maka kasus ini juga tidak bisa langsung dijebloskan ke penjara. Karena ya termasuk penyitaan harta-harta yang ada pada dirinya kan sekarang ini sudah disita semuanya. Ya artinya sekarang mungkin saya pikir beliau itu dalam kondisi puncak stres sebetulnya. Makanya sebaik mungkin segera bawa ke psikolog dan dites, karena di sana kan udah lebih canggih dan lebih bisa membaca arah mana beliau berbicara itu. Karena jangan sampai ini terus diekspos oleh media sehingga merusak citra Islam juga gitu. Yang artinya tadi seperti yang Buya bilang, ada ulama yang pendusta, ya ini yang harus diwaspadai seperti itu. Oke, yang dimaksud ulama pendusta, apakah Yusuf Mansur salah satu termasuk orang pendusta yang telah membuat nama agama ini tercoreng? Dulu dia mengumbar-umbarkan sedekah sampai semua harta orang ditarik, malah justru sekarang
dia sendiri sebagai seorang pendusta yang telah menghancurkan Islam sendiri. Ya, kalau dia punya program sedekah yang dirampok oleh secara secara paksa seperti itu, yaitu ya merupakan perbuatan yang tidak baik, karena yang namanya sedekah itu kan seikhlasnya, gitu. Contoh lah, Habib sendiri pernah ditawarkan waktu itu punya sepeda motor. Beb, katanya, ini mau disumbangkan ke pesantren nggak? Kalau Habib yakin kalau ini disumbangkan, karena kita masih lebih urgent untuk kepentingan pribadi, gitu kan. Tidak selamanya orang menawarkan sedekah itu juga kita langsung respon, yaitu kembali hubungan hambanya dengan Allahnya. Yakin dengan apa yang akan kita berikan dengan ikhlas, maka itu akan menjadi satu nilai ibadah. Tapi kalau yang namanya terpaksa, ya bukan ibadah, namanya dipaksa itu. Oke, tetapi kan sedekah dikatakan lebih baik sedekah sedikit daripada sedekah banyak, dan pada akhirnya yang banyak ini menjadi hati yang akan berontak. Lalu bagaimana yang dilakukan oleh Yusuf Mansur? Menarik mobil, motor, emas ibu-ibu, semua ditarik oleh dia, dan pada akhirnya dia sendiri yang mengalami stres, tidak modus, tidak bisa lagi dengan sedekah, membawa nama Nabi yang duduk di jok mobil. Pertanyaannya, apakah mungkin Nabi naik ke dalam mobil, duduk di bagian jok mobilnya dia saat dia mau buang sampah? Ya, wallahualam kalau masalah itu mimpi beliau ya, Bang Aril. Tapi saya cenderung 90% beliau stres sebetulnya ya. Karena ulama yang sufi saja tidak pernah berbicara seperti itu. Ini baru ya contoh, walaupun dia punya pondok pesantren di Cipondoh gitu ya. Ya kita harapkan sebetulnya pada jamaahnya ini segera untuk menyelamatkan beliau lah dari hal-hal yang lebih mudaratkan Islam itu sendiri seperti itu. Oke, Mas Aris, kita coba lanjut dulu. Ini masih ada penyakit baru juga ya. Kalau kita bilang ini sama juga seperti Yusuf Mansur, tetapi ini jauh, kalau dibilang parah, hampir parah juga, hampir ini juga. Kita coba dulu ya. Rumah Kiai di Lumajang dikepung ratusan warga usai muncul dugaan cabuli para santriwati. Penampakan rumah Kiai terduga pelaku pencabulan seksual terhadap santriwati di Lumajang tergunci santri dipulangkan. Rumah Kiai pondok pesantren di Lumajang, Jawa Timur, Jatim dikepung warga Kiai berinisial F itu diduga mencabuli 3 santriwatinya. Dari video amatir yang diterima oleh iNews, rumah Kiai Pompes Lembeh Arafah di Desa Cura Patung Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang itu diduga dijaga ketat oleh pihak kepolisian sebelum polisi bertindak. Pesantren yang berdiri sekitar 10 tahun silam tersebut sempat digeruduk ratusan warga dan wali santri. Mereka meminta penjelasan atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan sang kiai kepada 3 santriwatinya. Terbongkarnya dugaan pelecehan seksual ini bermula saat dua santriwati dari warga sekitar mengadukan perbuatan yang sang kiai pada orang tuanya. Pesantren Lembah Arafah memiliki sekitar 30 santriwati yang semuanya merupakan santriwati. Jadi awalnya
Wali santri mengetahui kejadian ini, terus warga yang mengetahui spontanitas langsung mendatangi rumah yang bersangkutan. Ucap camat gedung Jajang Ahmad Faisal pada Kamis 19 Mei 2022 malam. Anggota kepolisian masih menjaga pondok pesantren untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Polisi mengimbau warga untuk menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap pengasuh pondok pesantren tersebut kepada pihak kepolisian. Kami akan melakukan penyelidikan terlebih lanjut apakah dugaan itu benar. Kemudian saya minta masyarakat percayakan pada kami, kata Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka Darmawan. Polisi juga mengamankan keluarga terhadap pelaku para penghindari kejadian yang tak diinginkan. Sementara sang kiai kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Lumajang. Pondok pesantren Lembah Arafah di Desa Curah Patung Kecamatan Gedung Jajang Lumajang, Jawa Timur, Jatim terpantau sepi setelah insiden pengempungan massa. Tidak ada aktivitas apapun di pondok yang diduga menjadi tempat pelecehan seksual santriwati tersebut. Bahkan rumah terduga pelaku berinisial FA 65 tahun juga terkunci. Kondisi sama juga terpantau di sejumlah sarana dan masjid yang berada di dalam kompleks pesantren. Di lokasi pondok pesantren hanya tampak penjagaan oleh tim gabungan dari TNI, Polri maupun aparat desa setempat. Penjagaan pesantren dilakukan untuk mengantisipasi amuk massa kembali terjadi setelah sebelumnya sejumlah kaca pesantren pecah akibat digeruduk massa. Informasi yang dihimpun, para wali santri memilih memulangkan anaknya pasca kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga oleh pengasuh pesantren. Mereka mengaku kaget dan khawatir hal tersebut terjadi pada anak mereka. Kami mau ambil barang anak saya, ada Al-Quran, mukena dan beberapa barang lain mau saya ajak pulang dikarenakan ada kejadian seperti ini, kata salah seorang wali santri Sriwati mengaku kaget atas kabar tersebut sebab selama ini aktivitas di pesantren tersebut baik-baik saja, apalagi banyak santriwati pesantren tersebut yang hafal Al-Quran. Sementara itu, tim penyidik Satreskrim
Polres Lumajang terus mendalami kasus ini, yakni dengan memeriksa tiga orang terduga korban pelecehan seksual. Mereka yakni N 17 tahun, S 15 tahun, dan K 14 tahun. Sementara untuk terduga pelaku masih belum diperiksa sebab yang bersangkutan masih dalam kondisi sakit dan tengah dalam perawatan. Kami menunggu sampai dia pulih, kata Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka Darmawan. Diketahui sejumlah warga dan wali santri mendatangi rumah kiai di Lumajang. Mereka marah dan merusak kaca rumah, menyusul dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pengasuh pesantren kepada 3 orang santriwati. Oke, itu dia lagi-lagi setelah Heri Wirawan. Ternyata penyakit ini belum jadi pelajaran ya. Lagi-lagi udah tua 65 tahun penyakit ini masih. Terus yang harusnya dia seorang pembimbing ya, kalau kita katakan begini. Ya, lagi-lagi peristiwa pencabulan. Mohon maaf, ini lagi-lagi sahabat inspirasi ya. Jadi mereka memanfaatkan ya selaku pengajar, pengasuh, dan juga tidak bisa mengendalikan dirinya. Inilah sebenarnya kalau memang ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, mestinya dipikirkan dan dicarikan. Tidak solusi ini adalah solusi-solusi yang benar-benar melanggar gitu. Ya, lagi-lagi kembali Bang Haris, Bang Adil ya, juga sahabat-sahabat inspirasi, ini adalah pukulan cambuk berat yang buat umat muslim khususnya ya, karena ini kalau segera tidak dibenahi dari apa yang terjadi selama ini, maka ada 2 opsi sebetulnya yang harus diwaspadai untuk kaum muslim ini ya. Jangan sampai Islam ini hancur oleh orang Islamnya sendiri gitu. Nah, ini juga harus diwaspadai, karena jangan sampai karena berkedok dengan pondok pesantren, berkedok dengan istilahnya mengajarkan sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar gitu ya, yang artinya di mana santri-santri hanya patuh saja terhadap gurunya. Ini juga harus segera dibenahi, karena kalau ini tidak dibenahi siap-siap aja gitu. Karena ada 2 opsi, di mana ada yang memang betul-betul pondok pesantren ingin membuat umat muslim ini betul-betul menjadi umat yang bisa berguna gitu ya untuk nusa dan bangsanya. Juga ada kelompok-kelompok yang justru malah memanfaatkan pondok-pondok itu hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya. Ya, ini segeralah untuk para ulama-ulama besar yang ada di Indonesia ini segera membuat program-program yang agar segera masalah-masalah itu tidak terulang terus gitu. Ini yang harusnya dibenahi oleh pemerintah dan dukungan dari para ulama-ulama juga seperti itu. Oke. Tapi kenapa selalu yang terjadi ini adalah kepada pesantren, para kiai? Bahkan lucunya di sini mereka itu orang pemimpin. Kalau selama hawa nafsu itu ada, Nabi pernah bersabda, perang yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu. Tidak mengena kepada siapa itu orangnya, mau berkedok ulama, mau berkedok santri atau berkedok kiai pun, kalau sudah namanya hawa nafsunya tidak bisa dikendalikan, ya seperti itulah terjadi. Harusnya beliau sadar gitu, dengan bahwa perang yang paling berat itu adalah melawan hawa nafsu yang ada dalam dirinya, ya termasuk tadi itu dia dengan berdalih ya mungkin mengajarkan apa gitu kan di pondok itu, sehingga terjadilah pelecehan seksual seperti itu. Oke. Jadi dikatakan adalah hawa nafsu, sedangkan mereka selalu mengatakan bahwa di sini adalah kalian tidak boleh berdua-duaan. Yang ketiga adalah setan. Ini kan selalu yang digembor-gemborkan apabila ada anak-anak muda yang lagi kadang-kadang lagi
lagi kasmarannya kita tahu di sini bahwa anak muda lagi kasmarannya, apalagi malam minggu ini kan malam bagi anak muda, bagi malam yang panjang. Tetapi mereka selalu mengadakan orang di luar sana mereka berbuat maksiat. Kalian di sini dititip oleh orang tua kalian untuk saya didik, saya bimbing, saya benah agar kalian tidak rusak. Setelah itu mereka yang memakan duluan atau yang menelan duluan. Sekarang kan dalam Islam mengapa diperintahkan untuk poligami, ya? Nah, artinya kalau memang mereka sudah merasa terkekang hawa nafsunya tidak terlampiaskan gitu kan Islam memberikan jalan, memberikan solusi. Nah, kalau sekarang beliau hanya melepaskan nafsunya dengan memanfaatkan tidak mau bertanggung jawab seperti itu ya semakin tinggi dia keilmuannya, semakin besar guncangan-guncangan ujian dari setan dan iblisnya gitu. Bukan lagi anak buahnya yang menggoda beliau, tapi raja jin dan iblisnya itu yang akan menggoda beliau gitu. Oke, kalau kayak gitu kita tahu di sini mereka kiai tidak mungkin punya istri satu secara otomatis. Pasti para pemilik pesantren ini memiliki istri dua. Apakah istri dua tidak cukup? Ya itu tadi kan kembali, kalau selama dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, kalau dia terus memperturutkan hawa nafsunya sampai dia dijemput ajal saja tidak akan selesai, Bang Adi. Oke, mungkin saya ingin ke Mas Haris. Mas Haris tadi dia mengatakan bahwa ini adalah lagi-lagi nafsu yang tidak bisa mengendalikan. Bagaimana orang yang telah memiliki 2 atau 3 atau 4 istri tapi tetap juga ini masih terjadi? Ya, kejadian ini lagi-lagi membuat kita semua prihatin sesungguhnya ya. Lalu bagaimana dengan orang yang 2 atau 3 dan 4? Sebenarnya ini dari pengelolaan ya. Dan kalau masih terjadi juga apabila perilaku kiai seperti ini, sesungguhnya yang pertama adalah harus dicek. Ini sesungguhnya dia menjalankan agama atau menjalankan pesantren ini untuk apa? Layaknya Kang Heri yang lain ini sebenarnya masih bergentayangan di Indonesia ya. Ada pesantren-pesantren yang benar-benar harus diawasi, dan sebaiknya pihak Kemenak sendiri harus lebih mengevaluasi. Ada pembangunan pondok pesantren yang seperti sistemnya adalah mereka satu atap. Ini yang berbahaya, Mas Arif ya. Menurut saya sangat berbahaya sistem seperti ini. Sistem seperti ini harus diubah. Ya, kalau pembangunan pondok pesantren, ia harus terpisah dari rumah. Tidak bisa satu gedung, ya, karena taruhlah seseorang yang memiliki rumah ya berkapasitas 5 lantai, itu percuma. Jadi mestinya ada evaluasi untuk membekukan setiap pondok pesantren yang atau memperketat, karena ini sangat berbahaya gitu. Oke, tadi udah seperti yang dikatakan Mas Haris, berarti kita tahu mereka tidak mungkin mereka yang memiliki istri satu secara otomatis mereka pasti punya istri muda, dan bukan tidak mungkin ini juga terjadi. Apa yang membuat ini masih juga terjadi padahal mereka sendiri yang membuat aturan ini bahwa tidak boleh berkunjung ke asrama putri, tetapi itu juga masih terjadi. Sebenarnya apa yang membuat mereka bisa melakukan ke sana? Apakah karena mereka seorang pemimpin pesantren atau memang yang bisa melanggar ini adalah hanya mereka, sedangkan para santri sendiri atau pria sendiri tidak boleh berkunjung ke sana? Ya inilah kembali pemerintah harus ikut peduli ya, karena kalau pemerintah juga tidak ikut peduli untuk mengurus keadaan-keadaan dalam negerinya, ini sangat berat untuk aman, tentram, damai, juga terus kondusif ya Bang Ade ya. Karena jujur saja ini banyak faktor-faktor yang harus dibenahi, baik itu kurikulumnya, baik itu tentang kedisiplinannya, baik itu tentang keadaan kondisi lingkungannya. Ini segeralah dibenahi, karena banyak juga pondok-pondok pesantren yang sudah betul-betul tertib gitu ya. Kayak contoh yang terjadi di pondok pesantren Buya Yahya Agim gitu ya, di Eko Pesantren. Itu dengan mereka punya kedisiplinan SOP yang jelas, ya aman-aman saja sebetulnya seperti itu. Oke, ini ada pesan ya, kalau bilang
kalian kalau kamu nyebut kalian tidak tepat karena bukan kita yang bergerak di bidang itu. Ini menyangkut ini sebenarnya masalah lagi-lagi pemuka agama yang kena hingga akhirnya dibilang kalian secara otomatis kalian itu umat muslim kena semua. Karena kenapa? Di sini adalah yang tidak bergerak para pemuka agama ya. Kalau kita bergerak terlalu jauh kita juga wewenang kita tidak seperti yang kamu lihat yang ada sekarang yang udah ditahan seperti Habib Rizik dan juga para pemuka agama yang lainnya. Kalau dibilang sini, kalau dibilang pesimis, saya tidak pesimis. Wajar kamu katakan seperti ini karena ini adalah keluhan dari kalian juga. Karena kenapa? Dulu mungkin Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang sempat digulingkan oleh FPI dan 212, dan di sini kalau saya katakan wajar-wajar saja. Kamu sendiri mempertanyakan masalah ini ya. Oke, saya coba baca dulu. Mungkin ini adalah kekesalan dari salah satu orasi juga. Bagi saya sih, saya tidak mempermasalahkan ini ya, karena ini adalah orasi kamu dan juga kamu sendiri juga. Kalaupun katakan kalian secara otomatis kena semua. Oke, saya coba dulu ya. Saya Mei yang ada di Medan. Saya sependapat apa yang dibilang oleh Kak Haryanto, walaupun saya bukan muslim. Begitu buktinya kenapa orang yang sekeyakinan dengan kalian bisa ditahan. Saya coba ulang ya. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Kak Haryanto, walaupun saya bukan muslim. Begitu buktinya kenapa orang yang sekeyakinan dengan kami bisa ditahan. Pengecut sekali dong. Berarti yang katanya mengaku pembela Islam, kalau saya lihat kalian itu terlalu membuat-buat masalah. Wahai pembela Islam, selalu yang selalu kalian pertahankan adalah ego politik kalian. Request ya, lagu yang enak, yang agak menyincir dikit gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mei yang ada di Medan. Tapi kalau saya menyimpulkan di sini, kamu nyebut kalian itu berarti termasuk bukan ke saya, tetapi para pendemo yang waktu itu yang terjadi di 212. Karena kalau saya katakan di sini mereka yang lebih berwenang. Karena kenapa saya katakan begitu? Mungkin kamu bisa menyaksikan antara pertarungan Anies Baswedan dengan Basuki Cahayapurnama dan juga Agus Harimurti. Setelah itu terjadi kesalahpahaman antara anggota FPI. Dan di sini kalau saya katakan juga di saat Habib Rizik pulang juga, yang lagi-lagi yang dibicarakan ini adalah masalah politik. Dan juga saat terjadi seperti ini, Yusuf Mansur tidak dibungkis juga, hanya komentar-komentar yang ada di mimbar dan juga di media sosial, video dibikin tetapi bergerak juga tidak ada. Dan juga seperti yang terjadi barusan, yaitu yang kita sampaikan di Lumajang juga, harusnya ini adalah tugasnya mereka. Kalaupun saya mau turun ke sana, saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya terima. Karena selebihnya, jikalau kita bergerak, tidak ada yang mendampingi, secara otomatis kita akan kalah. Bayangkan 1-10, kecuali kita berada di pihak Polri, itu baru bisa. Mungkin ini bisa dijawab oleh Habib dan juga oleh Mas Haris sendiri. Ya, kembali. Oke, sepertinya suara Habib belum. Ya, suara Habib terputus ya. Jadi memang ini adalah hal-hal yang selalu membuat kita atau mencoreng citra umat Islam sendiri. Ya, kalau tidak ditangani secara cepat, gitu. Ya. Seharusnya dari perwakilan atas nama organisasi segera bersuara, ya segera menjelaskan apa yang sebenarnya harus segera dilakukan. Pembenahan sistem harus lebih cepat.
gitu kan. Karena maraknya kejadian-kejadian seperti ini. Ya betul sekali Bang Haris, Bang Ariel ya juga. Ada pendiskriminasi. Siapapun orangnya yang melakukan. Oke, sepertinya belum. Jadi artinya suara tidak ada keterpihakan. Sementara kenapa umat muslim tidak bergerak di saat-saat umat muslim kalau ini sudah melibatkan aparat hukum, juga untuk dalamnya ya kembali diserahkan kepada aparat hukum. Saat Habib Rizik bagaimana di penjara gitu kan, contoh juga tidak pilih-pilih kasih kan, ternyata hukum sebenarnya seperti itu. Ya mentang-mentang wah ini kan tidak seperti itu sebetulnya. Oke, ya sebenarnya suara Habib putus-putus ya. Entah dari handphone-nya atau bagaimana, nanti mudah-mudahan bisa diperbaiki ya. Tapi di sini adalah kekesalan mungkin wajar, ini adalah Mei yang berada di Medan. Kalau kita bilang di sini menimbulkan kekesalan dari dia sendiri karena selama ini kan dia sendiri juga yang melihat yaitu adalah hanya diproses hanya sepihak saja oleh pihak Ormas sendiri ya. Ya yang paling penting bagaimana suara Habib masih muncul? Ada. Ya kita kembali tadi lah, segera kita sendiri tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Ya, bukan masalah protesnya atau bukan masalah demonya, tapi bagaimana ini membenahi negeri ini. Siapapun terlepas dari masalah gitu, mau muslim mau non, tetap bahwa dengan hukumnya seperti itu Bang Ariel ya, Bang Ariel. Oke. Ya, sahabat inspirasi. Ya. Oke, tadi ada sedikit kendala ya Mas Rizal. Ada sedikit gangguan teknis dan itulah ya peristiwa-peristiwa ini makin meyakinkan kita bahwa kurangnya kepekaan daripada organisasi yang ada sendiri untuk segera langsung melakukan upaya gitu. Bahkan kita tahu Mas Haris di sini bahwa memang kalau kita bilang Mei yang berada di Medan, dia bahkan disendirikan non muslim yang tadi dia katakan di sini adalah sampai dia katakan kenapa ini tidak kalian lakukan, yang kalian lakukan adalah apakah kalian lakukan hanya semerta-merta untuk politik. Tadi Haryanto juga mengatakan sedemikian, Taufik juga mengatakan sedemikian. Secara otomatis ini dari mereka sendiri setuju apa yang dikatakan oleh Haryanto. Berarti dengan yang pertama kasus masalah Yusuf Mansur belum juga ada, tetapi yang kita lihat komentar hanya komentar saja muncul di media sosial, video atau apapun komentarnya, bahkan tapi penggerakan ke sana belum ada. Yang kedua kasus masalah lagi-lagi pondok pesantren ini juga dari dulu sampai sekarang, masalah Heri Wirawan ini juga apa tidak jadi pelajaran buat mereka? Lalu bagaimana caranya agar tidak ini terulang? Apakah memang harus ditutup saja pesantren atau bagaimana? Ada. Oke, ya. Ya, mungkin Mas Arief akan mengulang pertanyaannya. Silakan Mas Arief. Pertanyaan saya ya. Tadi kekesalan Mei, dia setuju apa yang dikatakan oleh Haryanto dan juga Taufik juga sedemikian. Ya, Bang Haryanto dengan Bang Taufik. Terus Mei mengatakan, kenapa yang diproses di sini adalah hanya untuk non Muslim saja, untuk kalangan dia saja. Lagi-lagi terus membawa masalah politik. Nah, di saat yang terjadi dengan Yusuf Mansur, yang terjadi adalah hanya fenomena pembicaraan di media sosial, video, dan juga komentar-komentar yang ada di Facebook, Instagram, atau di akun Twitter. Lalu yang terjadi dengan pihak pondok pesantren juga yang pernah dilakukan oleh Heri Wirawan, apa ini tidak bisa jadi pelajaran? Atau apakah memang pesantren
dari pihak Menteri Agama harus segera seleksi agar nanti atau membimbing ulang atau menutup pesantren ini agar tidak terulang lagi terhadap generasi berikutnya. Ya, mungkin saya tanggapi dulu sebelum ditanggapi oleh Habib ya tentang beberapa pertanyaan itu tadi ya. Jadi berkaitan dengan pesantren, memang yang harus dilakukan adalah diperketatnya registrasi, kemudian aturan-aturan yang harus diperbaharui. Contoh, ketika pesantren ini dibentuk dalam suatu gedung seperti yang tadi saya katakan, ini harus benar-benar difikirkan. Karena apa? Sudah terdapat beberapa kasus yang amat memprihatinkan. Yang pertama, ketika orang bikin pesantren harus dipelajari dengan adanya keuntungan-keuntungan di luar daripada syiar Islam itu sendiri. Ini yang berbahaya. Ya, kalau kita bicara tentang ini secara umum, ketika seseorang membuat pesantren, mestinya dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dan adanya kejadian-kejadian seperti ini, kejadian-kejadian di mana para santri menjadi korban, ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran daripada sang pemilik pondok pesantren. Ya, yang terjadi di Lumajang ini adalah kasus yang membuat miris sebenarnya, bagaimana mereka mestinya menjadi salah satu yang membuat para santriwati ini menjadi lebih baik ya. Kemudian kalau untuk menutup itu adalah bukan cara yang tepat. Itu bukan cara yang tepat karena masih banyak pesantren yang tetap menjalankan sesuai dengan amanah, tetap menjalankan untuk mencetak generasi-generasi baru. Ya, generasi-generasi yang benar-benar Islami. Ya, dan juga bagaimana organisasi kemudian juga dari kementerian untuk menangani kasus-kasus seperti ini ya. Ini juga masih menyentuh kasus ulama seperti Bapak Ucup ini ya. Kenapa saya tidak menyebutkan nama lengkapnya, karena begitulah, saking mungkin sedikit agar tidak terbawa suasana ya. Jadi memang harus segera mendapatkan teguran daripada MUI setempat ya. Ini berbahaya ketika membawa-bawa sesuatu yang tidak benar, kemudian ada kasus-kasus korupsi yang sebaiknya dipercepat, dalam artian aparat yang menangani kasus ini bisa bertindak cepat. Begitu. Silakan Habib. Ya, untuk sahabat kita yang ada di Medan, untuk Mei ya, betul tadi apa yang dipaparkan Bang Haris, bahwa sebetulnya Indonesia ini harus segera bergerak cepat lah tentang pembenahan yang ada terjadi di masyarakat sekarang ini. Dengan dibuatnya undang-undang pondok pesantren itu sebetulnya sudah mulai dilirik gitu oleh pemerintah ya, karena ini banyaknya kasus-kasus yang menjadi perdebatan juga gitu tentang kepemilikan pondok pesantren, tentang SOP yang dijalankannya gitu kan. Ini juga tentang kurikulumnya. Ini sebetulnya pemerintah lagi terus bergerak untuk, cuma memang ini sebetulnya yang harus segera disadarkan kembali adalah bagaimana para pemilik pondok pesantren itu jangan sampai dibuat menjadikan kesempatan-kesempatan untuk tadi itu hawa nafsu mereka gitu ya, baik tentang hawa nafsu materinya maupun hawa nafsu biologisnya. Karena ini kalau tidak segera diredam, artinya banyak pondok-pondok pesantren yang tidak dikelola dengan baik. Ini segera ditertibkan betul-betul. Tadi kalau pondok pesantrennya harus ditutup, saya rasa sih tidak setuju ya Bang Haris ya. Karena ini jujur saja, karena selama nilai pendidikan itu dijalankan dengan baik dan benar, maka itu akan menjadi banyak cetakan-cetakan dari pondok-pondok pesantren juga yang menjadi nilai-nilai pembangunan buat Indonesia sendiri, seperti itu. Oke, jika pesantren sah tidak kita tutup, lalu apa yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah, oleh MUI dan juga Menteri Agama? Apakah mereka harus menseleksi dulu mana yang harus boleh memimpin satu pesantren? Ya, kayak tahun-tahun kemarin itu ada pembenahan untuk para pemilik yayasan. Nah, sekarang ini juga lagi digojlok sebetulnya tentang pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang
harus dibuat di sana gitu. Jadi tidak sembarang orang bisa mendirikan pondok pesantren. Nah ini yang lagi digojol oleh pemerintah dan para ulama-ulama untuk didiskusikan. Jadi ya memang tidak bisa secepat membalikan telapak tangan mungkin ya, karena ini program yang jenjang panjang gitu ya, di mana ini banyak juga perdebatan-perdebatan di dalamnya, karena di dalam kurikulum pondok pesantren itu tidak sama dengan kurikulum di pendidikan umum, begitu Bang Haris. Oke. Tadinya saya pengen kasih lagu buat ini dosa yang terulang. Katanya dia bilang akan menyindir para pemuka agama sendiri ya. Dosa yang terulang kayaknya cocok ya. Mungkin operator bisa mempersiapkannya dari Nia Raja Wali, dosa yang terulang. Saya coba baca dulu ya. Ini satu lagi ya. Karena sebentar lagi bakalan ada Breakfast in the World yang akan menemani sahabat inspirasi. Aku dengannya Eza di kawasan Madiun. Kali ini pembahasannya panjang ya tentang si Bapak Mansur. Itu jikalau aku sih satu saran saja ke Arif Ilham, mau aku katakan naikkan saja Bang Haryanto menjadi pemimpin kita dan Bapak Taufik menjadi wakilnya. Itu kayaknya cocok deh. Nanti yang jadi penasehatnya adalah Habib Wan, begitu kan? Ya, selamat pagi untuk Esa ya. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Ya, jadi penasehat ya, Masya Allah. Iya, silakan Habib. Jangan lupa kalau mendapatkan amplop yang tebal, jangan sampai lupa seperti Bapak Ustadz. Doa dari Habib sebetulnya satu. Makanya selalu dalam sujud terakhir selalu berdoa, ya Allah, jauhkanlah dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang menjuruskan diri kepada dosa. Doa itu sangat kita minta sama Allah, karena kita sebagai manusia yang lemah gitu ya, bisa saja terjadi tiba-tiba datang amplop, ini sudah kamu diam, tidak usah banyak bicara lagi di radio, bisa seperti itu. Nah, gitu ya. Oke, sepertinya udah mengejek-encang ya Mas Haris ya. Tapi kalau Habib udah mengejek-encang seperti itu, berarti Habib sudah mulai ini baru Habib. Iya, ini udah mulai mengalihkan suasana, apalagi bukan lagi melurus umat, malah melurus amplop. Ini malah justru lebih parah kalau seperti ini. Ya, jangan sampai tercipta Mansur yang lainnya lah gitu ya. Kita hindarkan itu semua ya Bang Ari. Makanya kalau kita betul-betul sangat berat sebetulnya bagaimana untuk meluruskan umat ini ya, karena jujur saja jangankan untuk meluruskan umat, meluruskan diri sendiri saja perjuangannya cukup berat gitu ya. Karena apa? Mana membedakan halal dan haram, mana membedakan riba dan tidak riba, mana membedakan yang harus dikerjakan dan harus dijauhi. Ini sebetulnya kalau manusia semuanya bisa kontrol ke sana, ya insya Allah lah ya, negeri kita sebetulnya dengan kondisi-kondisi yang tidak hanya memperebutkan bid'ah, memperebutkan hanya masalah ini tidak siar dan ini harus siar ya, artinya contoh di radio kita sendiri, orang ulama karena ada musik dangdut sehingga tidak mau mereka masuk di radio kita. Lalu bagaimana siar mereka untuk masyarakat ini kan, seperti itu. Jadi ayolah kita bangun negeri ini dengan pembangunan yang baik dan penuh kebijakan di dalamnya, seperti itu. Oke, selamat pagi aja buat Mei, aspirasi Mei tadi udah saya baca ya. Kalau bagi saya sendiri, saya menerima aspirasi kamu. Bagi saya tidak masalah, ini adalah pelajaran buat saya. Semoga juga yang punya wewenang di sana yang lebih mengerti agama daripada saya ya. Mungkin saya belum terlalu mengerti karena saya sendiri masih belajar. Walaupun kita berbeda, yang penting kita bersatu, karena negara Indonesia ini adalah satu dari kesatuan dari 34 provinsi. Semoga kita bisa bersatu meskipun berbeda agama, karena tujuannya adalah untuk membangun negara ini dan mendoakan yang terbaik buat negara kita sendiri. Dan juga
kita berharap juga sama-sama, meskipun berbeda doa juga pasti sama. Ya, kita berharap agar kedepannya bangsa kita tidak diobok-obok lagi orang yang tidak bertanggung jawab, karena mereka orang yang terlalu banyak bicara dan juga tanpa berbuat, orang itulah yang menghancurkan negara kita. Karena kenapa? Pahlawan kita dulu berjuang mempertaruhkan nyawa mereka sampai rela, darah mereka korban, nyawa anak keluarga mereka juga mereka relakan hanya demi untuk membangun bangsa ini. Tetapi datanglah pengacau-pengacau ini yang terlalu banyak berbicara tanpa berbuat apa-apa. Tujuannya yang pertama mereka merusak negara ini, kedua merusak agama kita yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Seperti itu ya. Oke, pesan-pesan terakhir mungkin negeri dari kita milik bersama. Ayolah kita bangun negeri ini bersama-sama. Apapun agamanya, apapun kondisi-kondisi alamnya gitu ya. Selama itu ada menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang membuat negeri kita ini hancur, ya segeralah untuk bersatu dan di dalamnya sama-sama untuk menunjukkan nilai-nilai kemajuan dan nilai kebaikan untuk negeri ini. Begitu Bang Haris. Oke, benar banget. Mungkin dari Mas Haris supaya pesan terakhir di hari ini, karena kita tahu tadinya kita pengen bahas masalah ada dari beberapa berita yang sangat menarik, cuma karena berhubung waktu kita ada tidak beberapa cukup berita. lagi, karena sebenarnya ada beberapa kabar ya, salah satunya juga tentang bagaimana sejalannya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menganggap bahwa mereka tidak butuh koalisi ya. Ini juga nanti mungkin dari dikit saja Mas Haris, mungkin pembahasan masalah ini adalah masalah PDIP tidak butuh koalisi seperti yang dibangun oleh Indonesia Bersatu. Ini adalah pernyataan sombong bagi saya, Mas Arief ya. Meskipun mereka pemenang pemilu, Demokrat dulu saja yang bukan pemenang atau Golkar yang pemenang saja harus mencari koalisi ya. Ini adalah pertanda bahwa mereka tidak akan mendapatkan tempat di periode selanjutnya ya. Itu ini apakah mereka saat ini belum memiliki koalisi sendiri, karena kita tahu Nasdem belum merapat ke sana, masih bertahan dengan masa Bapak Jokowi. Ya, Nasdem sendiri belum bisa menentukan sikap dengan jelas, dan inilah yang harus kita temukan. Dan sebenarnya mereka tidak bisa mengatur segala sesuatunya dengan baik di akhir-akhir ini. Ya, mereka tidak bisa mempertahankan. Padahal kalau memang koalisi itu adalah koalisi yang baik, jangan hanya koalisi per periode, tapi yang hanya mereka bisa bangun adalah koalisi per periode. Iya, oke. Indonesia Maju yang dibangun oleh Bapak Jokowi sudah mulai runtuh dan mereka sudah mulai membentuk koalisi baru. Saya ingin melihat kendaraan politik besok di 2024. Kendaraan mana yang akan penuh penumpangnya? Itu aja sebetulnya sih. Oke, Mas Haris. Indonesia Maju, Indonesia Bersatu. Dari Indonesia Maju berubah ke Indonesia Bersatu. Apakah ini adalah koalisi Indonesia Maju udah mulai runtuh? Ya, sudah mulai runtuh. Ya, betul-betul runtuh. Ya, apalagi sedikit saya katakan, salah seorang celah mereka ialah seorang yang suka mencampuri semua urusan, tidak mereka pangkas ya. Jadi saya garis bawahi, tidak pernah mau dipangkas. Itu adalah sumber petaka bagi kabinet ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya, buat sahabat inspirasi yang udah mau berpartisipasi dengan kita di Sasa Ngopi pagi ini. Adalah senada Sasa Ngopi yang kita bahas tadi mengenai Ustadz Yusuf Mansur dan juga dengan seorang kiai berinisial FA yang melakukan pencambulan terhadap santriwatinya. Berita sore yang nanti kalian bisa saksikan berita sore lanjutan pembahasan yang akan berita yang tidak bisa kita sampaikan, kalian bisa mendengarkan di Lintas 17 nanti pada pukul 17 yang akan ditayangkan oleh Breakers Radio. Oke, kita pamit undur. Terima kasih. Saya Arif Ilham pamit undur. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Sebagai manusia penuh kehilapan dan kesalahan di dalamnya. Oke, kita pamit. Sebentar lagi bakalan ada Breakers and World bagi kalian pecinta lagu mancanegara. Kalian mungkin bisa menyaksikan nanti bersama teman-teman penyiar yang lainnya, dan juga selama mendengarkan program Breakers yang lain nanti akan dihiburkan oleh teman-teman yang lainnya. Dengarkan terus Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Informasi. Warahmatullahi wabarakatuh.